Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Yulaika dalam pembelajaran IPA. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita karena manfaat dari pembelahan sel itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Semua makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Nah, ini bisa terjadi apabila terjadi pembelahan sel, sehingga pembelahan sel sangat berperan dalam hal pertumbuhan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai perbaikan sel. Jika bagian tubuh kita terluka, sebenarnya pada bagian tubuh yang mengalami luka akan terjadi kerusakan jaringan. Nah, untuk memperbaiki jaringan yang rusak pada tubuh kita, maka diperoleh dari hasil proses pembelahan sel. Ini berarti proses pembelahan sel sangat penting bagi perbaikan atau untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Kemudian manfaat yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu sebagai reproduksi atau perkembangbiakan. Perlu kita ketahui bahwa pada proses reproduksi seksual atau dengan cara perkawinan diperlukan yang dinamakan sel kelamin. Di sana nanti ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina, yaitu untuk membentuk suatu individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Dari keterangan yang Bu Guru sampaikan, maka jelas sekali bahwa pembelahan sel ini sangat penting bagi kehidupan kita. Yang pertama untuk pertumbuhan, kedua perbaikan, yang ketiga adalah reproduksi atau perkembangbiakan. Baiklah, akan kita lanjutkan. Pembelahan sel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, yang kedua adalah pembelahan meiosis. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase, kemudian yang kedua adalah metafase, kemudian yang ketiga adalah anafase, kemudian yang keempat adalah telofase. Untuk telofase yaitu kalian amati di sini bagian dari sel, di sini ada membran sel atau membran inti, kemudian di sini ada gelendong pembelahan terbentuk, kemudian di sini adalah kromatid. Nah, kromosom terdiri atas dua kromatid sesaudara atau kromatid sesaudara adalah hasil penggandaan dari satu kromosom. Nah, ini. Kemudian pada saat profase, nanti yang terjadi adalah membran inti mulai rusak. Nah, ini membran intinya bisa diperhatikan di sini. Ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Ini terpotong-potong ini. Kemudian kromosom memadat dan menebal. Ini kalian lihat di sini. Ini tahapan seperti ini dinamakan tahapan profase. Kemudian tahapan yang kedua adalah metafase. Kalian perhatikan di sini selnya. Nampak di sini ada gelendong pembelahannya, kemudian ada sentrosomnya, kemudian ada kromosomnya ini berjejer di sini. Kemudian di sini merupakan bidang pembelahan. Nah, pada tahap metafase ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nampak di gambar di sini. Jadi kromosomnya sudah berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap anafase. Pada tahap anafase nampak gambar di sini. Kromatidnya ini sudah mulai memisah. Ya.
Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ini. Jadi awalnya dari sini, dari metafase, kemudian menjadi anafase. Kalian perhatikan, kromatidnya sudah mulai terpisah. Kemudian menuju kutub-kutub yang berlawanan. Antara bergeser ke kutub sebelah sini, yang satu. Nanti yang kedua akan bergeser menuju ke kutub yang sebelah sini. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ini kalian perhatikan jumlahnya sama, ya. Ini peristiwa atau tahapan anafase. Kemudian kita lanjutkan, setelah anafase nanti ada tahap telofase. Pada telofase nampak di sini, anak-anak bisa perhatikan di sini masih ada fragmen membran inti. Kemudian ini tadi sentrosom, kemudian ini merupakan sel anakan, kemudian ini cincin pembelahan. Pada telofase nampak sudah terjadi dua anakan, ya. Kemudian membran inti mulai kembali bergabung, ya. Kemudian kalian perhatikan di sini membran intinya tadi, ini tadi sudah mulai bergabung, ini pada telofase. Kemudian kromosom mulai merenggang. Jadi ini kromosomnya anak-anak. Nah, ini sudah terbentuk dua anakan. Kalian perhatikan dibandingkan dengan sebelum terjadi pembelahan, jumlah kromosomnya sama anak-anak. Ini tadi ada 4, sini juga ada 4. Jadi masing-masing anakan ini kalian perhatikan jumlah kromosomnya dibandingkan dengan sebelum pembelahan jumlahnya adalah sama. Jadi pada tahap pembelahan mitosis nampak bahwa satu indukan dari profase tadi menjadi dua anakan dengan memiliki jumlah kromosom yang sama. Ini tahap pembelahan mitosis diawali dari profase, metafase, anafase, telofase. Nah, dari penjelasan maka bisa kita simpulkan bahwa pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual, yaitu tanpa perkawinan. Kemudian, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau sering disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan, atau sering dikenal dengan 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase, yaitu diawali dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Sekarang akan kita lanjutkan pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Adapun tahapan pembelahan meiosis ini terjadi tahapan meiosis 1 dan tahapan meiosis 2. Diawali dari profase 1, kemudian metafase 1, kemudian anafase 1, kemudian ada telofase 1. Ini disebut dengan meiosis 1. Kemudian setelah itu ada profase 2, kemudian ada metafase 2, kemudian ada anafase 2, dan ada telofase 2. Maka pembelahan meiosis ini terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Yang masing-masing meiosis, baik meiosis 1 maupun meiosis 2, ini mengalami 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian, untuk penjelasannya,
kita lihat di sini berawal dari sel diploid atau 2N. Ini kalian perhatikan. Ini kromosomnya, kromosom homolog. Kemudian di sini ada gendong pembelahan atau benang spindlenya. Kemudian di sini akan mengalami profase, ya. Ini kromosomnya sudah mulai terpisah, nak. Ini terpisah. Kemudian ini masih sentrosomnya, kemudian di sini bidang pembelahannya. Kemudian di sini nampak ini kromosom homolognya juga sudah mulai berpisah seperti tadi, akan menuju kutub-kutubnya. Setelah itu di sini nanti pada bidang pembelahan ini akan terbentuk, akan membelah menjadi 2 anakan. Jadi ini adalah profase 1, kemudian metafase 1, kemudian anafase 1, kemudian telofase. Pada meiosis 1 terbentuk dari 1 indukan menjadi 2 anakan. Kemudian setelah terjadi telofase 1, maka akan terjadi profase 1 diawali dengan meiosis 2. Di sini adalah profase 1, masing-masing ini mengalami profase 2 ini, profase 2. Kemudian setelah profase 2 ini mengalami metafase 2, terletak pada bidang belah kromosomnya. Kemudian setelah itu ada anafase. Anafase itu sudah mulai menuju ke kutub-kutubnya, kromatidnya. Kemudian setelah itu akan mengalami telofase, akan membelah menjadi masing-masing ini menjadi 2 anakan. Nah, berarti dari sini nampak bahwa awalnya tadi adalah 1 indukan dengan sel diploid atau 2N. Setelah mengalami pembelahan meiosis 1 tadi diawali dari sini sampai sini, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Ini merupakan meiosis 1. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Maka nampak di gambar bahwa 1 indukan yang bersifat sel diploid 2N akan membelah menjadi 4 anakan. Jadi 1 indukan terbelah menjadi 4 anakan. Sekarang kita amati jumlah kromosomnya. Tadi di indukan jumlah kromosomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kalian perhatikan di sini untuk jumlah kromosomnya. Sekarang masing-masing anakan ini hanya ada 2 kromosom. Ini juga ada 2 kromosom, ada 2 kromosom, ada 2 kromosom. Berarti di sini nampak bahwa 1 indukan menjadi 4 anakan dengan 2 kromosom pada anakan, berarti separuh dari kromosom pada indukan. Dari keterangan yang disampaikan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakannya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kemudian, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau sering disebut dengan haploid. Meiosis disebut pembelahan reduksi. Kemudian, pada pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Contoh pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Sekarang akan kita bedakan apakah perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, dilihat dari jumlah anakan.
Untuk mitosis itu anakannya terbentuknya sebanyak 2, sedangkan meiosis terbentuk 4 anakan. Kemudian ditinjau dari jumlah kromosom anakan. Untuk mitosis, ini jumlah kromosom anakannya sama dengan induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom anakan itu setengah atau separuh dari induknya. Kemudian ditinjau dari kromosom anakan atau sifatnya. Kalau mitosis ini anakannya bersifat diploid. Kemudian kalau meiosis anakannya bersifat haploid atau N. Kalau diploid tadi 2N, kalau haploid N. Kemudian jumlah fase pembelahan pada mitosis yaitu 1 tingkat, yaitu 4 fase. Sedangkan pada meiosis yaitu ada 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, yang masing-masing baik meiosis 1 maupun meiosis 2 ini terjadi 4 fase. Baiklah anak-anakku, cukup sekian materi yang kita pelajari pada saat ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.